Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah analisis farmasi 1, yaitu mengenai analisis titrimetri atau analisis volumetri. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengantar analisis titrimetri, kemudian juga mengenai perhitungan-perhitungan yang bisa digunakan dalam analisis titrasi. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu jenis reaksi yang mendasari terjadinya analisis titrimetri, yaitu titrasi redoks atau reduksi oksidasi. Baik, sebenarnya reaksi yang mendasari terjadinya titrasi itu bermacam-macam. Seperti contohnya reaksi asam basa atau netralisasi yang terjadi pada titrasi asidi alkalimetri. Ada juga reaksi pengendapan yang menggunakan baku perak nitrat atau AgNO3 pada titrasi argentometri. Lalu juga ada reaksi pembentukan kompleks antara logam dengan suatu ligan pada titrasi kompleksometri. Nah, titrasi kompleksometri ini biasanya digunakan untuk penetapan kadar logam dalam suatu sediaan. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu reaksi redoks pada titrasi yang melibatkan oksidasi dan juga reduksi. Nah, jadi pada titrasi redoks ini yang harus diperhatikan adalah berarti terjadi dua reaksi di dalamnya, yaitu reaksi oksidasi dan juga reaksi reduksi. Nah, di sini berarti kita harus tahu ciri dari reaksi oksidasi dan juga ciri dari reaksi reduksi. Suatu senyawa atau molekul dapat dikatakan mengalami reaksi oksidasi jika mengalami tiga kondisi. Yang pertama adalah ketika bilangan oksidasinya bertambah, atau biloksnya bertambah. Yang kedua adalah ketika terjadi penambahan oksigen. Sini contohnya adalah H2O yang ketika mengalami reaksi oksidasi akan berubah menjadi hidrogen peroksida dari H2O menjadi H2O2. Kan berarti terjadinya penambahan oksigen. Atau kondisi yang ketiga adalah terjadi pengurangan jumlah hidrogen. Nah, kebalikan dari reaksi oksidasi adalah reduksi. Reduksi ini berarti mengalami penurunan bilangan oksidasi, penurunan jumlah oksigen, dan juga penambahan jumlah hidrogen. Kemudian ini adalah beberapa contoh dari titrasi redoks. Pertama ada iodimetri, lalu ada pasangannya yaitu iodometri, lalu juga ada serimetri. Mungkin jarang terdengar, serimetri ini titrannya menggunakan serium sulfat. Kemudian juga ada permanganometri menggunakan kalium permanganat. Lalu bromometri, di sini melibatkan gas brom atau Br2. Di sini terjadi reaksi antara KBrO3 dengan KBr yang ada penambahan HCl di sana. Maka akan menghasilkan suatu gas brom atau Br2. Lalu ada juga bromatometri. Di sini titrannya menggunakan KBrO3. Jadi KBrO3 ini adalah suatu larutan baku primer yang sifatnya oksidator kuat. Lalu ada juga titrasi yang melibatkan KiO3 atau kita menyebutnya dengan iodatometri. Nah, dalam titrasi redoks, hal penting yang tidak boleh salah atau terlewatkan adalah ketika penentuan valensinya. Nah, untuk penentuan valensi dalam titrasi ini ditentukan oleh banyaknya elektron yang terlibat dalam suatu reaksi. Jadi dilihat berapa jumlah elektronnya yang terlibat. Maka bisa jadi satu analit atau satu molekul itu valensinya berbeda-beda tergantung dari kondisi reaksinya. Seperti yang ada di contoh di slide, itu ada 4 kondisi titrasi menggunakan kalium permanganat MnO4. Untuk baris pertama, jika reaksinya melibatkan satu elektron, maka berarti valensinya 1. Atau jika melibatkan 3 elektron, seperti yang di baris kedua, maka berarti valensinya 3. Dan seterusnya. Jadi kalau ada 4, valensinya 4, dan di yang paling baris terakhir, melibatkan 5 elektron, berarti valensinya ada 5. Contoh lagi, pada titrasi iodimetri, yang melibatkan I2 di sana, bisa dilihat di situ reaksi I2, satu molekul I2 itu setara dengan 2 elektron. Itu menghasilkan 2 imin gitu ya. Nah, jika menggunakan reaksi ini berarti valensinya adalah 2, karena di sana ada 2 elektron yang terlibat.
Nah, selanjutnya kita bahas mengenai salah satu contoh dari penerapan titrasi redox, yaitu titrasi iodimetri dan titrasi iodometri. Apa perbedaannya, kemudian prinsip apa yang mendasari terjadinya dua reaksi titrasi ini. Titrasi iodi dan iodometri itu sebenarnya masih banyak digunakan dalam riset di bidang farmasi sampai sekarang. Contohnya pada penentuan bilangan iodium yang kita biasanya pakai untuk uji karakterisasi minyak dan lemak. Karakterisasi ini kan berarti pencirian ya, jadi kalau kita bisa mengetahui kandungan minyak apa atau lemak apa dalam suatu sampel, itu salah satu caranya adalah dengan penentuan bilangan iodium. Nah, penentuan bilangan iodium ini prinsipnya menggunakan titrasi iodometri. Nah, untuk titrasi iodimetri itu termasuk dalam titrasi langsung. Titran yang digunakan adalah I2 atau iodin dalam bahasa Inggrisnya. I2 ini adalah agen pengoksidasi yang relatif kuat. Tidak terlalu kuat, tapi cukup kuat lah. Tapi tidak sekuat KBRO3. Jadi analisis dengan iodimetri ini dilakukan untuk senyawa-senyawa yang bersifat reduktor kuat. Contohnya ada vitamin C, natrium bisulfit, atau untuk contoh obat adalah antalgin. Jadi dalam antalgin itu ada kandungan natrium bisulfit yang akan muncul ketika terjadi reaksi hidrolisis, itu ya dengan menggunakan air. Nah, natrium bisulfit ini yang dapat dianalisis dengan menggunakan titrasi iodimetri. Lalu juga menggunakan suatu indikator, jadi ada bantuan indikator yaitu larutan kanji atau nama lainnya pati atau nama lainnya adalah amilum. Nanti dalam prosesnya bisa ditambahkan di awal sebelum melakukan titrasi atau di akhir ketika menjelang titik akhir titrasi baru ditambahkan indikator amilum. Tidak ada perbedaan. Sebelumnya juga harus dibuat dulu indikatornya. Jadi amilumnya itu masih bentuk serbuk, kita harus larutkan dulu. Amilumnya dilarutkan dengan air biasa dulu, kemudian dilakukan pemanasan sambil diaduk sampai dia larut. Baru kemudian kita tambahkan ke dalam Erlenmeyer yang akan dititrasi. Nah, salah satu contoh yang terkenal pada penggunaan titrasi iodimetri adalah pada penetapan kadar vitamin C atau asam askorbat. Vitamin C ini adalah suatu reduktor yang kuat. Jadi ketika dibiarkan terbuka di udara, maka dia bisa berubah warna menjadi kecoklatan. Nah, itu terjadi reaksi oksidasi dari asam askorbat menjadi asam dihidroaskorbat. Nah, karena vitamin C ini termasuk ke dalam reduktor kuat, maka dapat dilakukan titrasi secara langsung dengan menggunakan iodin atau I2 dengan bantuan indikator kanji atau amilum. Nanti titik akhir titrasinya akan ditandai dengan adanya perubahan warna dari yang tidak berwarna kemudian menjadi berwarna biru, biru muda. Perubahan warna menjadi biru muda itu adalah saat terjadinya reaksi I2 yang tepat bereaksi dengan amilum pada indikator. Bisa dilihat di reaksi kimia yang ada di slide. Vitamin C ditambah dengan I2 maka akan menghasilkan suatu senyawa tersebut. Dari situ kita bisa tahu bahwa reaksinya bervalensi 2. Ya, karena menggunakan satu molekul I2 yang tadi di awal disebutkan bahwa satu molekul I2 itu setara dengan 2 elektron. Berarti pada reaksi titrasi vitamin C menggunakan valensi 2. Sehingga kalau diketahui bobot molekul dari vitamin C adalah 176,12, bisa dicek di farmakope. Dari situ kita juga bisa tahu, membuktikan bahwa valensinya 2 gitu. Karena 1 mili I2 0,1 N setara dengan 88,06 mg vitamin C. Jadi di sini bobot ekuivalennya setengah dari bobot molekulnya. Jadi bobot molekul dibagi dengan bobot ekuivalen, valensinya 2 gitu. Jadi untuk mengetahui valensi, pertama kita bisa melihat dari reaksi kimianya, ketahuan gitu ya berapa elektron yang digunakan, atau kita bisa cek dari bobot molekul dan bobot ekuivalennya. Nah, seperti contoh pada vitamin C ini. Nah, karena iodin yang digunakan pada titrasi iodimetri ini bukan suatu baku primer, maka kita harus membakukan terlebih dahulu.
cara membakukan iodin itu kita bisa menggunakan arsen trioksida atau AS2O3 atau juga bisa menggunakan natrium tiosulfat Na2S2O3. Jika menggunakan arsen trioksida seperti yang ada di slide reaksinya, maka sebelumnya karena AS2O3 ini kan sifatnya sukar larut dalam air, maka untuk meningkatkan kelarutan kita harus mengubahnya dahulu menjadi bentuk garam, yaitu dengan menambahkan NaOH, sehingga diperoleh garamnya yaitu natrium arsenit atau Na3ASO3. Karena berbentuk garam, maka sifatnya lebih mudah larut dalam air. Di sini, dari reaksi tersebut, 1 molekul arsen trioksida setara dengan 2 molekul natrium arsenit di reaksi yang baris pertama. Nah, sementara 1 molekul natrium arsenit setara dengan 1 molekul I2. 1 molekul arsen trioksida setara dengan 2 molekul I2. Sehingga dari situ kita bisa menghitung elektron yang terlibat, yaitu ada 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian ingat dari perhitungan yang minggu lalu sudah diajarkan, jika untuk rumus pembakuan, jika salah satu senyawa berbentuk cair, sementara senyawa yang lain berbentuk padat, maka rumusnya menjadi V dikali N untuk yang bersifat cair, sama dengan milimol dikali valensi untuk senyawa yang padatan. Nah, di sini arsen trioksida berbentuk cair, sehingga untuk mengetahui berapa konsentrasi iodium yang digunakan, rumusnya menjadi bobot dari arsen trioksida dikali dengan valensinya, yang 4 tadi, dibagi dengan bobot molekul dari arsen trioksida, bisa dilihat di farmakope, itu adalah 197,8 dikali dengan dikali dengan volume iodin yang digunakan pada saat titrasi. Dari sini kita bisa tahu berapa konsentrasi dari iodin yang akan kita gunakan untuk titrasi iodimetri. Kemudian jenis titrasi redoks lain selain titrasi iodimetri adalah titrasi iodometri. Jadi iodometri ini termasuk titrasi yang tidak langsung. Kalau iodi tadi adalah titrasi langsung, nah untuk iodometri ini sifatnya adalah tidak langsung. Larutan baku yang digunakan adalah natrium tiosulfat, Na2S2O3. Indikatornya sama dengan indikator pada titrasi iodi, yaitu larutan amilum atau kanji atau pati. Titik akhir titrasi ditandai dengan tepat hilangnya warna biru. Jadi kebalikan dari titrasi iodimetri. Kalau iodi tadi dari tidak berwarna menjadi berwarna biru. Kalau iodo justru kebalikannya, warna birunya akan tepat hilang. Jadi ketika larutan analit atau sampel kita titrasi pertama kali akan berubah menjadi berwarna kuning muda, yang ketika ditambahkan indikator amilum dia akan berwarna biru. Nah, ketika dilanjutkan titrasinya dengan menggunakan natrium tiosulfat, titik akhir titrasinya ketika warna birunya tepat hilang. Nah, pada saat itu maka titrasi harus dihentikan. Nah, untuk sampelnya, untuk iodometri ini digunakan pada sampel atau analit yang sifatnya reduktor lemah. Jadi kalau iodi untuk sampel yang sifatnya reduktor kuat, sementara iodo untuk sampel yang sifatnya reduktor lemah. Contohnya adalah glukosa. Nanti teknisnya glukosa ditambahkan dengan I2 berlebih. Nah, sisa dari I2-nya itulah yang akan dititrasi dengan natrium tiosulfat. Selain untuk sampel yang sifatnya reduktor lemah, iodometri juga bisa digunakan untuk analit yang sifatnya oksidator. Contohnya adalah CuSO4. Teknisnya adalah CuSO4 ditambahkan dengan larutan Ki akan menghasilkan suatu I2. Nah, I2 itulah yang akan dititrasi dengan natrium tiosulfat. Nah, sama juga seperti titrasi iodimetri, di mana iodin yang digunakan itu harus dibakukan terlebih dahulu. Di sini natrium tiosulfat yang akan digunakan pada titrasi iodometri juga harus dibakukan atau distandarisasi. Di sini menggunakan KiO3 atau kalium iodat. Nah, tapi yang harus diingat bahwa di pasaran itu natrium tiosulfat itu ada yang bentuknya pentahidrat atau mengikat 5 molekul air, ada juga yang bentuknya anhidrat atau tanpa molekul air.
Nah, masing-masing itu punya bobot molekul yang berbeda. Karena dalam perhitungan titrasi itu harus mencantumkan bobot molekul, sangat berpengaruh, maka harus dicek terlebih dahulu di kemasannya. Untuk yang pentahidrat itu, bobot molekulnya adalah 248,17, sementara untuk yang anhidrat, bobot molekulnya adalah 158,11. Jadi harus dicek terlebih dahulu sebelum dilakukan perhitungan. Nah, reaksi yang terjadi pada pembakuan ini adalah KiO3 ditambah dengan Ki, ditambah juga dengan HCl, maka akan menghasilkan I2. Di sini satu molekul KiO3 setara dengan 3 molekul I2. Kita ingat lagi tadi di awal, satu molekul I2 setara dengan 2 elektron. Berarti kalau 3 molekul I2 setara dengan 3 dikali 2 sama dengan 6 elektron. Kemudian ini juga sama prinsipnya seperti yang iodimetri. Natrium tiosulfatnya berbentuk padatan, sementara untuk KiO3-nya berbentuk cair. Sehingga rumus pembakuannya untuk mengetahui berapa konsentrasi Na2S2O3 sama dengan bobot atau berat KiO3 yang digunakan dikali dengan valensinya, yaitu 6 tadi. Kita bagi dengan bobot molekul KiO3 yang dipakai, yaitu 214, dikali dengan volume natrium tiosulfat yang terpakai pada saat titrasi. Nah, dari sini kita bisa tahu berapa konsentrasi natrium tiosulfat yang akan kita pakai pada titrasi iodometri selanjutnya. Oke, ini contoh penerapan titrasi iodometri pada analisis farmasi. Kalau tadi contohnya iodi itu pada penetapan kadar vitamin C. Nah, untuk iodo itu juga bisa untuk glukosa. Dan ini adalah yang saya tampilkan contoh pada saat analisis tembaga sulfat atau CuSO4. Prosedurnya, lebih kurang kita timbang 2 gram tembaga sulfat ditimbang dengan seksama, kemudian dilarutkan dalam air dalam gelas piala, kemudian dimasukkan dalam suatu labu takar 100 ml secara kuantitatif. Jadi harus dipastikan pas 100 ml. Kemudian dari larutan tersebut kita ambil 25 ml menggunakan pipet volume ya. Kemudian ditambahkan 2 ml asam asetat, tambahkan lagi 1,5 gram kalium iodida. Dari situ akan terbentuk larutan iodium yang kemudian kita titrasi dengan natrium tiosulfat 0,1 N menggunakan indikator kanji. Jangan lupa sebelumnya natrium tiosulfatnya harus dibakukan terlebih dahulu. Tiap mililiter natrium tiosulfat 0,1 N akan setara dengan 6,354 mg Cu atau 24,97 mg CuSO4 5H2O. Nah, dari sini kita bisa melanjutkan ke perhitungan berapa kandungan CuSO4 di dalam sampel. Nah, demikian untuk penjelasan materi hari ini mengenai titrasi redoks yang kita contohkan dengan dua jenis titrasi, yaitu iodimetri dan iodometri. Sebenarnya masih banyak seperti yang sudah dijelaskan di awal, ada bromatometri, ada bromometri, ada permanganometri gitu ya, dan ada juga iodatometri gitu. Tapi memang yang paling menantang sebenarnya dari redoks ini adalah iodo dan iodi gitu. Jadi ketika bisa memahami dua jenis titrasi ini, maka insya Allah untuk jenis titrasi yang lainnya pun akan lebih mudah untuk dilakukan. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.